tidak diamalkan. Nah, ini harus ini penting ya. Masalah adab itu sangat penting adabnya di dalam menuntut ilmu. Di antaranya mengamalkan apa yang kau pelajari. Tamam. Baik. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Dunia yang hina dan fana. Ya. Tadi baca Hadrat Saudan terakhir apa bilang? Dunia kama hilil wa innama hilil fafkir wa awin wala takun tahu saimah apa wala takun kasaimah. Dunia kama hilil magar wa innama hilil mamar. Udah cuma numpang lewat aja. Fafkir wa amin fin nadar. Orang yang berakal cerdas pikir dong, kata Syekh Basaudan ya. Kalian diberikan akal, kecerdasan, kepinteran ya. Dalam menuntut ilmu, masa tujuannya dunianya ditinggal. Dunianya cuma numpang lewat aja. Masa nyari ilmu Allah ya, untuk sesuatu yang bakal ditinggal ya. Coba dipikirkan, kata Imam Basaudan ya. Karena kalau tidak kalian memikirkan hal seperti itu ya, terhadap semua yang ada di dunia nih, yang cuma numpang lewat aja, yang kalau seandainya mati cuma masuk dalam lubang seukuran badan diameternya, yo, mobil kagak dibawa mati kalau meninggal, rumah tanah ukuran 100 kali kagak dibawa mati itu rumah bangunan ya, harta aset mana dibawa ke kuburan, yang dibawa cuma kafan ya. Artinya cuma numpang lewat di dunia ini. Jangan habiskan umurmu, waktumu semua untuk yang ditinggal mati ya. Nah, dengan akal yang waras, kecerdasan yang Allah anugerahkan, mikir itu dalam qasidah tadi nih, pikirkan ojo dunia terus yang digasak ya. Urusan dunia aja nggak habis-habis dari pagi sampai terbenam matahari ya. Tidak ada sisa untuk akhiratnya, kagak ada sama sekali ya. Cuma sebatas menjalankan 5 waktu, itu pun kadang-kadang tinggal gara-gara sibuk sama dunia. Yang membuat dia sibuk tadi kagak dibawa mati. Lalu kemana kecerdasan yang Allah berikan? Coba pikirkan. Kalau kalian waras, kata Basaudan ya, kalian akan memikirkan itu. Tapi kalau tidak kalian pikirkan, janganlah seperti saimah. Tahu saimah? Binatang ternak bebas. Orang yang tidak memikirkan akhiratnya, hanya sibuk sama dunia, apa bedanya dia dengan hewan ya. Hewan itu kan kenapa diumpamakan seperti itu? Karena binatang itu cuma mikirkan isi perut, kenyang aja pokoknya, lapar kenyang, nggak mau tahu siapa itu pohon tetangga, burung tetangga, kelinci tetangga, apapun yang makannya daging, yang makannya rumput, pokoknya lapar makan ya. Birahi naik nyari pasangan, dari korban, kagak juga di dalam kamar depan umum digasak sama dia. Pokoknya nafsu ya, itu binatang ya. Udah nanti lapar lagi cari lagi makan, begitu dah aktivitasnya binatang, hewan tuh seperti itu lah. Kita bukan seperti itu. Kita cerdas, kita dikasih akal sama Allah ya. Kalau dunia aja yang kita kerjakan, yang kita kejar, yang kita kumpulkan, yang itu semua fana, tidak kita bawa mati, nggak kekal ya. Tapi aktivitas kita, kesibukan kita, keseharian kita kagak jauh beda dengan perumpamaan itu tadi. Apa bedanya gitu loh? Apa bedanya? Wala takun kasaimah ya. Apalagi istilahnya? Wala takun kasaimah. Terus apalagi istilahnya itu ya? Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, amal nggak ada hana ya. Wa kasbuna kullu zalal, usaha udah habis, nggak tahu lagi, udah selesai, nggak ada harapan ya. Lakin lana fika amal, tapi masih punya secercah harapan. Ada satu titik, satu nuktoh harapan ya Allah. Tuhyil idhama ramah, menghidupkan apa ya, tulang yang rapuh ini untuk apa? Untuk dekat sama Allah, untuk taat sama Allah. Harapan tadi loh, masih ada satu titik harapan untuk mendekatkan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah ya. Amal udah nggak ada, udah musnah
Amal kagak ada, usaha udah habis, kagak ada lagi yang bisa diinikan. Tapi masih punya harapan menghidupkan tulang yang rapuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Ya. Ada mimagam tawadu. Ente tahu Abdullah bin Husain bin Thahir itu mengatakan seperti itu, ya Rabbi ma ma'ana amal. Amal tidak ada. Ya. Amalan beliau itu tidak lebih, ya, tidak kurang dalam satu hari satu malam. Zikir la ilaha illallah 25.000 kali dibaca tuh setiap hari. Ada yang mengatakan, ya Allah kami tidak punya amal, tapi zikirnya setiap hari la ilaha illallah 25.000 kali. Ya. Allahu Allah 25.000 kali. Sholawat kepada Nabi SAW 25.000 kali. Itu di luar dari kegiatan beliau mengajar, menerima tamu, majelis. Ini amalan yang rutin aja Sadi, di luar daripada majelis, di luar daripada belajar mengajar, di luar daripada dakwah, di luar daripada ngurus urusan umat Nabi Muhammad. Itu pribadi beliau la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Lalu beliau mengatakan, amal tidak punya ya Allah, cuma punya satu titik harapan, menegakkan tulang punggung yang rapuh. Artinya semangat gitu. Nah, harapannya apa? Semangat masih ada untuk dekat sama Allah, untuk bisa menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Lihat orang-orang yang begitu tinggi kedudukan di sisi Allah, mana mereka itu ya, kecuali merendah di hadapan Allah, tawadu. Ya. Lah kita kebalikan, ya, ilmu kagak ada, amal kagak ada, kungpau lagi. Ya. Ini baca sirah dari kita punya aslafun sholihun, itu memberikan raghbah, kecemburuan bagi kita. Ya. Cemburu kita tuh, akhirnya kita tuh cemburu sama apa yang mereka lakukan, sehingga timbul kuat keinginan untuk bisa tasabak, berlomba. Aku juga harus bisa. Ya. Misal Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, dari kecil udah buta. Ya. Tapi umur 7 tahun nggak pernah, mulai dari umur belum balik, sholat sunnah duha 200 rakaat. Kota Tarim setiap masjid itu beliau sholat sunnah. Itu belum balik, umur 7 tahun 8 tahun. Ya. Bayangin tuh. Hafal Quran umur 7 tahun, hafal Quran di luar kepala, mata tuh nggak bisa melihat dengan kekurangan gitu loh. Tapi semangat ada, harapan tuh masih ada. Ya. Kita ini sehat afiat, ya, tapi harapannya hilang gitu loh. Nggak ada harapan kepada Allah. Ya. Berharapnya sama dunia, udah mati kagak dibawa. Apalagi setelahnya itu. Seperti kata sebuah apa syair tadi? Tuhil idham rama. Terus? Qad hana hinul intiqal. Sedangkan waktu mati itu sebentar aja, tidak lama lagi. Waktu intiqal itu berpindah dari dunia, kehidupan dunia ke akhirat. Itu sebentar lagi, saking sebentarnya itu nggak ada yang tahu gitu loh. Ya. Perpindahan kita dari dunia ke akhirat nanti, perpindahan kita dari dunia ke alam kubur itu saking dekatnya nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang meninggal detik ini, saat ini, walaupun di tengah majelis ini, bisa nggak? Mungkin nggak? Ya. Dekatnya itu bukan berarti dekat itu berjarak, saking dekatnya itu nggak ada yang tahu. Salah ruh nih, salah nyawa nih. Kathana hinul intiqal wal umru walla fi dhalal. Ya Allah, sedangkan umur udah berlalu lewat, nggak ada bisa kembali lagi. Ya. Lewatnya sia-sia gitu. Ya. Pernah enggak kita memikirkan dari umur kita yang sudah lewat, nggak ada nilai ibadahnya semata Allah, berlalu sia-sia kayak gitu lah. Coba ente pikirkan, ya Allah, berapa tahun sudah jauhan ya. Dari kemarin sampai sekarang, dari kemarin sampai detik ini, yang sudah lewat dari umur kita, mana lebih banyak ibadah sama hampanya,
Ya, ibadah sama bukan ibadah, mana yang lebih banyak? Ya, terus mundur lagi yang kemarin lusa, atau minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, lah berapa tahun seperti itu? Terus apa isinya? Lakin arju bijah walid Fatimah. Ya, ada roja, ada harapan kepada Allah Ta'ala dengan kemuliaan abahnya Fatimah, maksudnya Nabi Muhammad. Tetap harus ada harapan, secerca harapan itu harus ada pada diri orang-orang yang beriman, jangan hilang sama sekali. Ya, harapannya tapi untuk akhiratnya. Ya, harapannya untuk akhiratnya. Ada qasidah sebelumnya tuh bilangnya apa sebelumnya itu? Nah itu di atas tuh. Paling atas apa? Setelahnya sebelumnya, setelahnya fal mautu atin an qarib kullun lahu min nuh nasib. Ya. Mati itu dekat, datangnya itu sebentar lagi. Kullun lahu min nuh, setiap dari kita itu ada bagiannya, tinggal nunggu aja jatahnya, tunggu waktunya. Tapi dia sedang berjalan menuju kita. Mati itu dalam perjalanan menuju diri kita. Dan setiap dari kita, saya dan Anda, kalian yang di dalam juga, itu bagiannya ada gitu. Bakal mendapatkan jatah tersebut. Ya. Terus apa lagi? Man kana danin aw nasib fahuwa musibah amah. Lalu mau berbangga-bangga ama masalah nasab atau membanggakan orang tuanya, leluhurnya, membanggakan yang ada di sekitarnya, dirimu banggakan. Oh, abahana alim. Ya, abahmu alim, kamunya. Kaiku beb, termasuk ulama, ya kaikmu, kamunya. Ya. Gitu. Gak usah, yang penting seperti itu. Banggakan dirimu di hadapan Allah dan nasib kita. Bisa nggak kita membanggakan diri kita? Biarlah nanti jadi kebanggaan untuk anak-anak kita. Dan jadi ilmu untuk anak-anak kita. Ya, bilang sama anak-anaknya gitu, seperti itu. Ya. Seorang bermimpi berjumpa dengan Nabi, satu orang di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, dia bermimpi ketemu di masa Imam Asy-Syaikh Abi Hasan Asy-Syadzili, ya. Imam Abi Hasan Asy-Syadzili mimpi di masa tersebut, dia bermimpi dia berada di Masjidil Aqsa di Palestina. Dia bermimpi berada di Masjidil Aqsa dan di situ berkumpul orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad, termasuk di situ ada Nabi Muhammad. Ya, perkumpulan orang-orang yang saleh. Ya, dipimpin oleh pemimpinnya manusia yang paling saleh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu di situ dia melihat ada datuknya. Berarti datuknya orang alim, orang saleh. Nah, dia melihat ada kaiknya. Bangga karena kayaknya ada di situ. Lalu dia mengucapkan salam kepada kakeknya, kakek itu kakek ya, kakeknya. Assalamualaikum ya jaddi. Assalamualaikum wahai kakekku, katanya. Dilirik sama kakeknya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bangga saya. Ya. Bangga betul aku sebagai cucu. Ya, kedapatan kalau aku punya kakek termasuk orang-orang yang dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wahai kakekku, katanya. Apa jawab kakeknya? Wah, aku malu punya cucu kayak kamu. Ya, aku malu punya cucu kayak kamu. Kau jauh dari Allah dan Nabi. Ya, dia mau banggain kakeknya. Kakeknya belum tentu bangga sama anak cucunya. Ya. Kalau seandainya kita punya leluhur itu, bagaimana leluhur kita jalannya, tariqahnya,
adabnya, etikanya, ya, muamalahnya sama Allah dan Nabi Muhammad, ikutin. Jangan keluar dari mereka. Ya. Mereka bisa kita banggain, tapi kita membuat malu mereka kalau kita tidak satu jalur sama mereka, kalau tidak satu arah sama mereka. Ya. Nah itu. Kalau memang kita telusuri di atas kita kagak ada, mulai dari dirimu. Ya. Mulailah dari dirimu. Biar nanti turun ke anak-anakmu. Orang yang hadir majelis, ya, dia akan merasakan nikmatnya majelis itu minimal, kata ulama, ketika dia sakaratul maut. Ya, paham tidak paham yang dia dengarkan, tapi dia istiqomah hadir majelis. Ya, nikmat yang bakal dia dapatkan nanti minimal waktu dia sakaratul maut. Kehadirannya di majelis itu membantu dia waktu rohnya mau dicabut. Ya. Itu orang yang menuntut ilmu, tapi istiqomah dengan niat yang baik, tapi di dalam majelis kagak ngerti pembahasan. Itu nomor 100. Ya, nomor 100. Yang penting istiqomahnya itu. Nah. Minimal yang dia dapatkan ketika dia mau meninggalkan dunia, dia akan melihat kemuliaan yang dia lakukan waktu masih hidup dengan hadir majelis ilmu tadi, ke majelis ta'lim tadi. Belajar ilmu tadi dengan niat yang betul sebagai penuntut ilmu. Minimal istiqomahnya harus saja dalam keadaan tidak ada udzur, sehat, afiah, ya. Capek sedikit sudah. Kalau itu capek, lihat dakwah Nabi bagaimana gitu. Nah, lihat bagaimana Nabi memperjuangkan kita. Lihat bagaimana sahabat memperjuangkan menyelamatkan iman dan Islamnya kita. Maka insya Allah capekmu akan menjadi semangat gitu. Nah, ya Allah, Nabi aja lebih parah dari aneh kalau memperjuangkan keselamatan. Masa aku capek sedikit aja udah sungkan turun majelis, sungkan udah berkhidmat, ya. Ya namanya manusia. Saya pun kadang seperti itu. Ya, sakit kepala, lemes badan. Ya, kadang-kadang pundak ketarik, pinggang kadang-kadang ketak. Kalau ngikutinya tidur berebah nyaman. Ya, betul nggak? Ya. Tapi yang memberi dorongan semangat tadi itu secercah harapan tadi apa? Ya Allah, Rasulullah, tidak ada apa-apa saya dibanding dengan Nabi. Ya. Ulama-ulama dulu itu jalan kaki dengan membaca sirah Nabawi, sirah aslaf, sejarah mereka. Ya. Muhammad bin Zain al-Habsyi itu berguru sama Imam Haddad itu dari Hautoh ke kota Tarim tuh jalan kaki. Sekarang ini kalau naik mobil dengan kecepatan 80-90 Tarim ke Hautoh itu kurang lebih 3,5 jam. Ini jalan kaki berapa jam, pagi keluar, sore baru nyampe kali. Cuma untuk menuntut ilmu. Ya. Nah kita ada transportasi, ada kesehatan, ada kemampuan. Tiba-tiba capek sedikit, males, sungkan, ya, harus dilawan, ya, harus dilawan. Ya. Baik. Orang kalau seandainya sudah dapat bagiannya, udah ketemu sama bagiannya, jatahnya untuk mati tadi, ya. Selesai sudah, tiba waktunya udah. Meninggal dengan penyesalan, dengan penuh penyesalan. Apa setelahnya itu? Tsumma idza mutta'atuk wa wassaluk wa kafanuk. Ya. Udah datang ajalnya, mati udah dia. Habis mati diapain? Datang orang-orang membusuk, takziah. Ya, yang sabar ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, di grup ya gitu kan, di grup kan. Intiqalila rahmatillah. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagak pernah diambil pelajaran. Ya. Ngucapin kalimat innalillah aja kagak pernah ngambil pelajaran. Kalau sebentar lagi dia kena ucapan itu. Ya. Tapi kalau untuk broadcastnya, wah, masya Allah, tidak ada satupun kecuali mengucapkan itu. Ya. Ngantor ke kuburan, ngantor ke pemakaman, kagak pernah ngambil pelajaran. Besok dia seperti itu. Ya. Lalai kita punya hati, jauh kita punya hati untuk hal-hal yang memuliakan diri kita sendiri. Allah muliakan hati kita insya Allah, ya, memberikan pemahaman hati kita oleh Allah untuk selalu dekat kepada
kepadanya dan Nabi Muhammad. Ghassalu, kafanu, mandikan, kafankan, pasir tajifa. Habis itu berapa lama ulang wangi? Kasih wangi-wangi enggak tuh mayat? Berapa lama sih bertahan? Berapa lama? 1 kali 24 jam itu sudah merusak jasad. Kalau kagak disuntik apa namanya itu? Formalin. Formalin berapa lama juga? Seminggu, 10 hari, sebulan. Ya. Ujung-ujungnya jifa, bau lagi, bangkai yang busuk. Makanya manusia itu kuburnya qama wa bastah, galian kuburan manusia itu. Satu berdirinya orang dewasa dengan mengangkat tangan. Mestinya seperti itu. Tinggi kita berapa ya? 160, 165. Tambah lagi angkat tangan nih berapa senti? 60. 2 meter lah. Ideal sudah galian 2 meter. Kenapa syariat menganjurkan 2 meter? Biar tidak terhendus baunya ke binatang buas, sehingga digali sama binatang. Bangkai manusia nih udah jadi makanan dia. Ya. Dengan kedalaman itu tadi 2 meter, ndak keluar aroma si bangkai tadi manusia nih. Karena manusia itu paling dahsyat baunya. Bangkai manusia itu ngalahi semua bangkai daripada makhluk yang ada. Makanya galiannya dalam. Kucing mati ente kubur 1/2 meter, kecium enggak baunya? Hah? Enggak, sudah. Apalagi 1 meter misalnya tadi, kecium enggak baunya? Kagak. Manusia masih kecium. Makanya 2 meter ditanamnya. Begitu udah kita nanti jadi mana mah jadi bangkai yang bau. Ya. Apalagi istilahnya tuh terakhir tuh. Ini permohonan semua sama Allah ya, minta pertolongan ketika ajal apa namanya dahi sudah bercucuran keringat, roh ditarik. Makanya persiapkan hati ya, kuatkan iman ya, hubungan sama Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Semoga Allah muliakan kita semua. Baik, tim. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Allah, yang paling sedikit apa di dunia? Lebih sedikit dari yang paling sedikit. Apa yang paling sedikit? Coba kalian pikirkan apa yang paling sedikit. Agak menggelin. Itu kinayah di sini dibilangnya, kinayah an ghayatil gillah. Kiasan ini juga. Kinayah itu kiasan dari puncaknya sesuatu yang paling sedikit, itulah dunia. Ya, jika ada yang paling sedikit kiasannya, itulah dunia. Lalu terpesona sama yang sedikit tadi itu. Kalau terpesona dengan sesuatu yang banyak, oke lah ya. Tapi kalau sesuatu yang sedikit, nggak dilihat sama orang, nggak dipedulikan karena sedikit. Ente jalan ketemu duit logam 500 perak, 200 dah, adakah 100? Ada 100 lah. Nanti pulang majelis nih, gujuk sampai situ, kilau, baru keluar dari Bank BI. Ya. Logam 100 tuh. Kan kalau baru mengkilat tuh kan, berkilau. Oh, ente lihat apa gitu. Pas ente deketin 100 rupiah. Terpesona kan ente? Ya. Masa dong, wah 100, wah begitu kah? Terpesona banget ente? Kagak, nggak mungkin ente seperti itu. Sama ente keluar ngelihat uang segepok warna merah, 1 ikat. Kira-kira terpesona nggak? Nah, ada lagunya kan? Apa? Lagunya gimana? Hafal aja kalian kalau lagu. Surat Ad-Duha hafal nggak?
Melihat sesuatu yang sedikit, yang paling sedikit, masa terpesona, masa ngelihat dunia terpesona gitu. Ya, enggak lah, enggak dibawa mati yang bikin kita terpesona. Taib. Dunia dan Kalau ada orang yang terpesona, berarti itu orang, udah terpesona dengan yang sedikit, paling sedikit, berarti ini orang hina. Ya, kan gila, hina. Orang yang terpesona dengan yang sedikit, ya orang yang paling hina. Dunia dan seisinya sihir, dapat menulikan telinga, membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Mana? Dunia ini sih betul. Dunia itu seperti sihir. Ya. Yang dengar jadi tuli, yang melihat jadi buta. Kalau terkena sihir dunia. Tapi orang yang kuat imannya kagak pernah dia tersihir. Matanya tetap, ya, matanya tetap. Itu orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan. Dia tidak tersihir dengan kemewahan dunia. Orang yang belum merasakan itu tersihir dengan dunia. Ya. Fitnahnya dunia, malapetaka yang ada di dalam dunia, yang seperti itu. Matanya buta, telinganya tuli. Tak mau tahu dia, tak mau dengar omongan orang. Kenapa? Kalau udah tersihir sama dunia. Ya. Ini para penuntut ilmu nih, para penuntut ilmu kagak yang menuntut ataupun yang belajar. Ya. Apalagi kalau sudah deket-deket pilkada. Kalau udah deket pilkada, sodok sih, apa namanya, dihadapkan ke hadapan dia sekian gepok atau diiming-iming dijanji, padahal dia berilmu. Ya. Buta dia punya mata, tuli dia punya telinga. Ya. Lalu dibilang ada satu orang menasehati, jangan. Ya, nggak usah kita nimbrung ke masalah itu. Cukup berdoakan aja udah. Kalau minta nasihat arahan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau untuk ikut di dalam dengan berbagai macam caramu, lebih baik nggak usah. Karena udah tersihir sama dunia ini orang yang menuntut ilmu tadi. Jadinya apa? Kagak dipedulikan. Ya. Nanti dulu kau habis pilkada baru ketemu lagi sama kau. Sekarang ini kenyang dulu perut. Ini bergelimang ini tersihir dia. Tersihir matanya, ya, sehingga tuli telinganya, ya. Syukur-syukur mampet hidungnya. Ya. Kalau mampet hidung nggak bisa bernapas dia. Ya. Laisa dinullah bil hiyali. Agama Allah bukan politik. Sudah saya bilang minggu lalu. Fantabih ya raqidal muqali. Bangun orang-orang yang tidur. Maksud siapa? Orang yang paham tapi tertidur, atau orang yang paham dinina boboin. Hingga tidur ya, bangun. Agama Allah bukan politik. Ya. Agama Allah bukan khususnya bagi para penuntut ilmu, baik itu yang sedang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Ya, ingat baik-baik, catat ya. Broadcast bila perlu omongan saya ini. Ya. Agama Allah bukan politik. Kagak bisa dan jangan pernah lo pada campur adukan dengan apapun bahasanya. Dengan apapun bahasa, bujuk rayu yang bagaimanapun, jangan kau tertipu. Jangan sampai ini yang dimaksudkan ini kau terpesona dengannya. Ya, terpesona. Buta matamu, tuli telingamu jadinya. Ya. Oh, lagi musim ini, pemilihan ini, tidak lama lagi nih, tarakan nih, ya. 2022 lah. Apa 2024 semua? Nah, tidak lama lagi. Ini 2021 deh. 22, 23 tuh udah mulai, udah action tuh. Nyoblosnya 2024 mungkin. Ya, 2 tahun lagi sudah siap. Mulai dah. Ya. Ketika itu datang masanya, cari siapa yang paling banyak umatnya. Nih,
Ini orang-orang yang berilmu nih, khususnya ustadz-ustadz nih, orang-orang alim, para kiai, guru, habaib. Lihat yang paling banyak umatnya siapa? Assalamualaikum. Ahlan guru kiai Habib. Ya. Ini orang mukanya nggak pernah kelihatan kok tiba-tiba nongol. Nah, ada apa nih? Ya, iya. Kalau yang sering datang ke majelis guru tersebut kan kelihatan wajah-wajahnya, hafal ya nggak? Kok tiba-tiba ini orang nongolnya 5 tahun sekali ya? Anu guru, anu Habib, kita minta doa ini kan bahasanya seperti itu. Oh iya, doa kan mau minta doa, kenapa kak jangan didoa? Nggak didoakan, doakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kau inginkan. Sudah selesai. Ya, udah selesai. Ada sedikit hadiah. Nah, ini. Anggaplah apa ini namanya? Anggap apa ini? Mana bisa, tisu tetap tisu. Amplop. Tanya itu apa? Ya. Kok kenapa sekarang aja mau ngasihnya? Kemana kau 4 tahun 5 tahun ini hilang? Ya. Anu guru, anu beb untuk ini, untuk bantu-bantu, untuk dakwah, untuk majlis. Terima, jangan kagak diterima, orang hadiah. Ya Allah, makasih banyak ya. Ane terima dengan senang hati. Jadi udah milik anak kan? Kan dia ngasih. Jadi milik anak belum? Nah, anak nitip balik ya, tolong belikan beras untuk fakir miskin. Gitu caranya. Ya. Ente kan punya niat, kasih tahu, jelaskan sama dia. Ente kan punya niat, ya. Nah ini ente belikan sembako, ente kenyangkan orang yang kelaparan. Mudah-mudahan yang kau niatkan dimudahkan sama Allah. Nah titip ya. Gitu. Ya. Allah, kantong. Lu masuk kantong langsung bisa dikikir sama dia. Wah, guru ini sekian harganya. Terpesona ya, terpesona. Tidak seberapa yang didapat dengan ilmu dan adab yang kau pelajari selama ini. Tidak seberapa. Yang apa namanya, Allah yang membantumu, Allah yang menghidupimu, bukan manusia. Ya. Berapa? Walaupun itu berbentuk cek, tulisannya 1 meter. Umpama, jangan terpesona. Nah, ini kalau juta, 10 juta, naik nolnya tambah 1, 100 juta. Ubah 1 M. Bingung dia. Ambil enggak, terima enggak. Kau langsung jadi budak nafsunya. Ya. Kau langsung jadi budak nafsunya. Kecuali kalau di situ ada apa namanya? Enggak usah pengecualian dah. Nanti dijadikan salah paham sama kalian mendengarkan. Kagak ada pengecualian. Agama Allah tidak dan bukan politik. Jangan dicampur adukkan dengan politik ya. Jangan jual akhiratmu dengan dunia ya, mahal akhirat ini, tidak seharga dengan sesuatu yang tidak kekal, yang kita tinggal mati. Wallahu semoga Allah muliakan kita sekalian, menguatkan iman kita dan mempererat khususnya hubungan batin kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ya Rahman
يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفا روحي وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن آمن راحتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ مني بفضلك